Hasil praktis MotoGP Malaysia tahun 2023. Alex Marquez yang tercepat. Muncul kandidat kuat mengisi kursi pembalap Repsol Honda. Pecco tidak khawatir hadapi tekanan perebutan gelar. Pembalap asal Spanyol, Alex Marquez, berhasil memimpin sesi latihan atau praktis MotoGP Malaysia, Jumat tanggal 10 November. Rider satelit Gresini Racing itu mencetak waktu lap terbaik di Sepang yakni 1 menit 57,823 detik. Secara dramatis, pembalap Gresini Racing, Alex Marquez menjadi yang tercepat pada sesi praktis atau latihan MotoGP Malaysia 2023. Alex Marquez berhasil mengalahkan sang penantang juara, Jorge Martin dari tim Prima Pramac Racing, dan juga Jack Miller dari tim Red Bull KTM, berada di posisi kedua dan ketiga. Di awal sesi, Marc Marquez langsung menjadi yang tercepat dalam percobaan pertama dengan catatan waktu 1 menit 59,515 detik. Awal yang cukup baik bagi Marquez karena mengalami peningkatan daripada sesi pagi hari yang hanya membukukan waktu 2 menit 01,110 detik. Sementara nasib kurang baik kembali dialami pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro, setelah motornya terbakar pada sesi FP1. Alex Espargaro kembali terjatuh pada sesi praktis di tikungan 1, karena mengalami low side crash. Bahkan sampai sesi latihan berakhir Alex tercatat telah jatuh sampai 4 kali. Menarik sekaligus dramatis adalah pada saat sesi flying lap terakhir, Martin berhasil menunjukkan kecepatannya untuk kembali menjadi yang teratas dengan catatan lap 1 menit 57,997 detik. Di saat Martin hampir menjadi yang tercepat, posisi teratas berhasil dikudeta Alex Marquez lagi. Alex Marquez akhirnya menjadi yang tercepat 1 menit 57,823 detik. The Martinator harus puas berada di posisi kedua. Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing di posisi ketiga. Kemudian Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing posisi keempat. Kemudian paman pinjam dulu 100. Maverick Vinales, Aprilia Racing, posisi kelima. Sementara Pecco Bagnaia berhasil lolos dari ancaman Q2 karena sang juara musim lalu mampu mencatat waktu di bawah Fabio Quartararo di peringkat ke-7 dan Luca Marini di peringkat ke-6. Kemudian ada Marco Bezzecchi di peringkat ke-9 dan Johan Zarco di posisi ke-10. Adapun Marc Marquez harus keluar dari zona aman 10 besar. Marquez berada di urutan ke-14 yang disusul oleh rekan setim Joan Mir di posisi ke-15. Pembalap dengan peringkat 10 teratas akan otomatis lolos ke sesi Q2 besok, dan untuk pembalap posisi 11 ke bawah harus kembali bertarung di sesi Q1 yang akan mengambil 2 tercepat agar dapat masuk ke Q2 yang akan menentukan starting grid untuk sprint race dan race utama pada hari Minggu. Rider gas-gas Factory Racing Tech 3, Pol Espargaro, punya peluang nyata untuk kembali ke tim Repsol Honda setelah manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, mengakui situasi skuadnya sudah gawat darurat karena belum juga mendapatkan pengganti Marc Marquez di MotoGP 2024 dan memunculkan nama Pol Espargaro. Seperti yang kita tahu bahwa Policio, atau sapaan Pol Espargaro memang pernah membela Repsol Honda pada 2021 dan 2022, dan sempat meraih 2 podium bersama mereka. Namun, rider Spanyol itu terdepak pada akhir musim lalu karena Repsol Honda memilih menggaet Joan Mir, sehingga menyebabkan musim ini, ia kembali ke kubu KTM lewat gas-gas Tech 3. Secara logika memang Policio memiliki peluang yang juga cukup besar untuk kembali ke tim Repsol Honda. Hal ini dikarenakan posisinya musim depan akan digantikan oleh Pedro Acosta, yang promosi dari Moto2 dan menjadi pembalap gas-gas Tech 3. Meskipun Espargaro sejatinya punya kontrak 2 musim dengan KTM atau gas-gas, tetapi KTM sudah resmi mengumumkan bahwa Espargaro akan dipindahkan ke program tes bersama Dani Pedrosa dan Jonas Folger, serta akan menjalani banyak wildcard. Pol bisa menjadi opsi. Ya, tentu saja, iya. Dia bisa jadi sebuah pilihan. Dia merupakan sebuah opsi, dan ini adalah kemungkinan yang nyata, ungkap Puig.
Meski belum ada tanggapan resmi dari Espargaro, Gas-Gas, KTM, dan juga manajemen pribadinya. Situasi ini sangat serius, tetapi saya berkata begini karena kami memang belum benar-benar mengambil keputusan. Kami belum mencapai kesimpulan. Namun, pasti ada batasannya dan kami harus mendapatkan pembalap untuk Valencia. Logikanya untuk tes. Lanjut Puig, dikutip dari bola.net bersumber dari DAZN. Sementara kabar untuk rider Speed Up Racing Moto2, Fermin Aldeguer, mengaku kepada MotoGP.com bahwa ia juga telah dihubungi oleh Honda. Meski begitu, Puig membantah pernyataan Aldeguer dan menyebut gosip diskusi di antara mereka 100% salah. Pebalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia mengaku tidak khawatir dengan tekanan yang harus dihadapi dalam 3 balapan terakhir MotoGP musim ini. Sebab, dirinya mau fokus untuk tampil konsisten dan kompetitif. Saya merasa senang sekali mendapat tekanan seperti ini. Kami sedang berjuang untuk meraih gelar, dan tanpa tekanan itu berarti Anda tidak terlalu peduli dengan apa yang Anda lakukan. Katanya dikutip dari Kompas.com bersumber dari keterangan resmi MotoGP, Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Ia mengatakan, sebenarnya mengalami tekanan untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2023 ialah hal yang wajar. Tetapi yang terpenting ialah bisa mengatur emosi dengan baik dan juga mengubah tekanan tersebut jadi amunisi dalam berlaga di tiap seri MotoGP. Menurut saya tekanan itu normal. Itu adalah bahan bakar yang baik dari sudut pandang saya, jadi kami harus menggunakan ini untuk meningkatkan kemampuan agar menjadi juara lagi. Ujar Bagnaia. Diketahui, Bagnaia merupakan juara MotoGP Malaysia 2022. Maka masih kental di memorinya mengenai tampil maksimal di trek itu. Meskipun tahun ini situasi sudah banyak berubah, karena lebih banyak pembalap yang tampil agresif yang bersaing, memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2023. Tahun lalu ada banyak tekanan di sini dan saya dapat memenangkan balapan. Pengalaman ini mungkin bisa membantu saya dalam beberapa situasi, tapi sekarang sangat berbeda dibandingkan tahun lalu, kata dia. There ain't no going back, leave it all on the battlefield, push the attack. You can't stop me, I'm obsessive. A lot of people think that I come off aggressive, but I'm just passionate. Why aren't you? Ain't nobody care if you got nothing to lose. You gotta put yourself on the line, make moves, otherwise you'll be a sheep. Seri ke-18 MotoGP 2023 diselenggarakan di negeri jiran, Malaysia. Balapan utama MotoGP Malaysia 2023 dilaksanakan pada Minggu, tanggal 12 November siang hari WIB. Berikut ini jadwal lengkap MotoGP Malaysia 2023. Jadwal MotoGP Malaysia 2023, Jumat, tanggal 10 November. 1. Free Practice 1 MotoGP, pukul 9.45 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. 2. Praktis MotoGP, pukul 14 sampai pukul 15 WIB. Sabtu, tanggal 11 November. 1. Free Practice 2 MotoGP, pukul 9.10 sampai pukul 9.40 WIB. 2. Qualifying 1 MotoGP, pukul 9.50 sampai pukul 10:05 WIB. 3. Qualifying 2 MotoGP, pukul 10.15 sampai pukul 10.30 WIB. 4. Sprint Race MotoGP 10 lap pukul 14 sampai pukul 14.45 WIB. Minggu, tanggal 12 November. 1. Warm up MotoGP, pukul 9.40 sampai pukul 9.50 WIB. 2. Race Moto3 17 lap pukul 11 sampai pukul 11.35 WIB. 3. Race Oto 18 lap pukul 12.15 sampai pukul 12.55 WIB. 4. Race MotoGP 20 lap pukul 14 sampai pukul 14.50 WIB.